Halo, kembali lagi bersama saya Abram Etan di podcast Kenapa Rupanya. Masih di segmen Tuna Hukum, di mana saya akan menjawab pertanyaan tentang hukum yang mungkin absurd, tapi sebenarnya tetap mengandung jawaban yang logis di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan menjawab pertanyaan, jika tidak sengaja atau tidak sadar membawa narkoba, apakah tetap dipidana? Mungkin contohnya konkretnya seperti kurir gosen yang nggak tahu paket yang dibawa isinya narkoba, atau bawa titipan saudara di bandara yang ternyata isinya narkoba, atau pakai baju, jaket, atau mobil temen, terus pas ada penggeledahan ternyata isinya ada narkoba. Nah sebenarnya penggeledahan itu dilakukan berdasarkan pasal 37 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bunyinya, pada waktu menangkap tersangka, penyelidik berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. Nah, dalam hal ini benda yang itu adalah narkoba, yang terdiri dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Itu singkatannya. Pembedaaannya juga bergantung pada narkotika golongan berapa yang didapat polisi di kantong baju kalian. Biasanya polisi seringkali pakai pasal pidana penguasaan narkotika kepada seseorang yang kedapatan membawa narkotika. Nah, anggap aja narkotikanya golongan 1. Itu tuh kayak opium, ganja, kokain. Nah, itu diatur dalam pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bunyinya kayak gini. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah, dan paling banyak 8 miliar rupiah. Jadi lama banget ya. Jadi kalau ngelihat dari rumusan pasal di atas, kalian yang kedapatan membawa narkoba atau menyimpan narkoba di kantong baju kalian bisa diancam dengan pasal ini karena tersimpan di kalian barangnya. Namun demikian, kalian bisa jadi lolos dari jeratan pasal 112 ayat 1 UU narkotika ini. Contoh kasus nyata terdapat di kasus perkara di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Ada seorang terdakwa menyangkal tuduhan polisi karena ia memang tak tahu dari mana asal sabu yang ada di jaketnya dan bagaimana cara masuk sabu itu ke kantong jaketnya. Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang menangani perkara tersebut berpendapat ada 2 unsur penting yang harus dibuktikan atas dakwaan penguasaan suatu narkotika dari pasal 112 UU narkotika, yaitu harus terpenuhinya unsur kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu. Nah, atas dasar ini, hakim dalam putusannya membebaskan terdakwa dari jeratan pasal 112 UU narkotika. Putusan hakim ini juga didasari oleh keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah karena terdakwa tidak punya pengetahuan tentang asal-muasal sabu itu, dan juga keyakinan hakim semakin kuat karena dia melakukan hasil tes urin yang dilaksanakan langsung pada malam penangkapan yang membuktikan bahwa dia negatif. Nah, inilah yang menjadi catatan kritis dari kelemahan UU narkotika. Undang-undangnya tuh nggak merinci dengan lengkap dari mana narkotika yang dikuasai itu diperoleh dan bagaimana cara seorang menguasainya. Undang-undang hanya menentukan ketika narkotika ditemukan berada dalam penguasaan seseorang, maka ia dianggap melawan hukum dan diancam pidana. Jadi iya, kalau kalian nggak sengaja atau nggak sadar membawa narkoba, kalian tetap bisa dipidana. Karena unsur pasal pidana narkotika ini fokus pada kata menguasai, yaitu barangnya ada di kalian. Jadi, polisi ataupun penyidik bisa memindahkan kalian. Namun, tetap aja kalian masih bisa berupaya untuk membuktikan bahwa kalian tidak bersalah. Seperti tidak ada sidik jari daripada barangnya, tes urin, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keyakinan hakim bahwa kalian tidak bersalah. Kira-kira seperti itu. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya tidak lebih dari seorang tuna hukum. Jika kalian suka konten seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jika kalian yang mengajukan pertanyaan, bisa melalui Instagram saya @abrametan_. Dan udah sih itu aja. See you in the next episode. Dadah!